Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok UAS Jaringan Komputer yang beranggotakan Charles Gunawan, lalu Agilang Alayusta Safada, Queenie Intan Filia, dan Fransi Yombing, dan juga saya sendiri Cahaya Tidias Maradahana. Nah, di sini kami akan menjelaskan dari UAS Jaringan Komputer, dan di sini sudah terdapat topologinya. Lalu untuk langkah yang pertama adalah kita akan menampilkan konfigurasi perangkat yang sudah kita input sebelumnya dengan menggunakan command prompt. Lalu yang pertama kita akan ke router 0. Lalu di terminal kita akan memasukkan command show run untuk melihat konfigurasinya. Nah, lalu di sini sudah terlihat konfigurasinya dari part 2 step 3, yaitu konfigurasi router 0. Maaf, step 2 maksudnya. Nah, di sini juga sudah diganti router name-nya dengan router 0, lalu domain name-nya juga sudah diganti jadi labcom.com. Lalu untuk password-nya adalah ifjar kompas. Lalu konsol akses password-nya juga if console lepas dan sudah dienkripsikan password-nya. Nah, lalu berikutnya adalah kita melihat konfigurasi pada router 1. Sama dengan sebelumnya, kita menggunakan command show run. Nah, maka di sini juga sudah terlihat konfigurasi yang sudah kita lakukan sebelumnya di part 3, step 1, yaitu konfigurasi router 1. Nah, di sini router name-nya juga sudah diganti menjadi router 1, lalu domain name-nya adalah labcom.com. Lalu password-nya juga sudah kita enkripsikan. Nah, baik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Franz. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Cahaya. Selanjutnya itu ada konfigurasi dari switch 0. Sebelum melakukan konfigurasi, kita lakukan show run terlebih dahulu. Nah, pada show run akan terlihat untuk switch name-nya sendiri, switch 0, kemudian untuk domain name-nya ada labcom.com, kemudian untuk enskripsi password-nya ada switch ifpass, password-nya telah dienkripsi, kemudian untuk konsol access password-nya ada switch konpas. Kemudian untuk konfigurasi boot banner-nya ada selamat datang perangkat jaringan komputer teknik informatika switch 0. Nah, baik, selanjutnya untuk melakukan konfigurasi pada switch yang pertama, sama juga seperti switch 0, kita lakukan show run terlebih dahulu.
Nah, pada switch name-nya sudah berganti menjadi switch 1, kemudian domain name-nya labcom.com, kemudian untuk access password-nya, di mana switch ifpass sudah diinskripsi. Kemudian untuk akses password-nya ada switch conpass. Kemudian untuk soal unused interface-nya, semua interface-nya tidak dipakai. Kemudian untuk konfigurasi MOTD banner-nya, selamat datang pada jaringan komputer teknik informatika, switch 1. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada teman saya. Baik, selanjutnya adalah tentang konfigurasi PC, di mana kita bisa memilih salah satu PC terlebih dahulu untuk kita coba lihat ya informasi di dalamnya. Pertama kita masuk ke desktop, kemudian kita pilih command prompt. Kemudian kita berikan perintah ipconfig/all. Nah, di sini bisa terlihat dari informasi yang tersedia seperti IP address-nya, kemudian subnet mask-nya, kemudian default gateway, bisa di blok juga, dan physical address-nya. Kemudian kita bisa berganti ke PC selanjutnya dan melakukan perintah yang sama. Kita bisa lihat atau kita bisa cek apakah berbeda ataukah sama. Ya, tentu saja berbeda. Nah, kita bisa lihat di sini berbeda dari IP address, subnet mask, default gateway, dan physical address-nya. Mungkin bisa selanjutnya bisa kita ganti ke PC selanjutnya. Baik, kita masukkan perintah ipconfig/all. Oke, sudah muncul semua. Ya, kita lihat ini berbeda ya. Dan IP selanjutnya, PC selanjutnya. Di PC 3, masukkan ipconfig/all. Kita bisa lihat kembali, sudah muncul, dan mungkin bisa berganti ke PC selanjutnya. Udah semua, Mbak. Baik. Terima kasih, dan selanjutnya teman saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya. Baik, terima kasih kepada saudari Queenie atas penjelasannya. Sekarang saya akan menjelaskan, lebih tepatnya menunjukkan hasil ping yang sukses antara setiap perangkat. Di sini kita dapat melakukan ping berdasarkan IP address dari setiap perangkatnya. Misalnya dari PC 0, karena antar PC, dari PC 0 ke PC 3, kita lihat PC 3 config, IP address-nya 172.16.42. Kita copy, kita PC 0, command prompt, kita ping. Nah, di sini terlihat ada 25% loss.
Nah, tetapi dia berhasil terhubung. Sekarang karena sudah tahu caranya, saya sudah membuat tabelnya agar lebih cepat penjelasannya. Di sini untuk antar PC, dari PC 0 ke PC 0 atau dari PC 0 ke PC itu sendiri berhasil. Sedangkan untuk ke PC 1 dari PC 0 gagal, ke PC 2 gagal, dan ke PC 3 berhasil. Lalu dari PC 1 untuk ke PC 0 gagal, PC 1 ke PC 1 sendiri berhasil, PC 1 ke PC 2 berhasil, dan PC 1 ke PC 3 gagal. PC 2 ke PC 0 gagal, PC 2 ke PC 1 berhasil, PC 2 ke PC 2 berhasil, PC 2 ke PC 3 gagal. Dan terakhir ada PC 3 ke PC 0 berhasil, PC 3 ke PC 1 gagal, PC 3 ke PC 2 gagal, dan PC 3 ke PC 3 berhasil. Di sini gagalnya di sini karena destination host unreachable. Asumsi kami koneksi IP config bermasalah. Jadi tadinya kami berpikir koneksi antar routernya yang bermasalah, tetapi setelah nanti di bawah kami lakukan ping dari router ke router, ternyata berhasil, berarti tidak ada masalah dari routernya. Berarti kemungkinan bermasalah dari IP config-nya di setiap device-nya. Lalu yang kedua ada PC ke router, di mana PC 0 untuk ke router 0 yang berseberangan ini mereka gagal dari PC 0 ke router 0. Tapi dari PC 0 ke router 1 dia berhasil. Demikian pula dengan PC 1 ke router 0 dia berhasil. Sedangkan untuk yang menyeberang dari PC 1 ke router 1 dia gagal. Sama dengan PC 2 ke router 0 berhasil, PC 2 ke router 1 gagal. Sedangkan PC 3 gagal untuk router 0 tetapi berhasil untuk router 1. Dia gagalnya muncul RTO atau request timeout. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tadinya kami berpikir bahwa koneksi antara routernya bermasalah. Tetapi setelah kami coba ping dari router 0 ke router 1, ternyata dia berhasil. Jadi kemungkinan di sini antara default gateway-nya atau yang IP config dari mananya kami masih belum tahu permasalahannya di mana. Lalu untuk router ke PC, dari router 0, untuk ke PC 0 dia gagal, router 0 ke PC 1 dia berhasil, router 0 ke PC 2 dia berhasil, sedangkan router 0 ke PC 3 dia gagal. Lalu ada router 1 dia ke PC 0 berhasil, ke PC 1 dia gagal, ke PC 2 dia gagal, ke PC 3 dia berhasil. Keluar output-nya akan seperti ini jika dia gagal, seperti dari dari router 0 ke PC 0. Success rate-nya 0%. Mungkin sekian dari saya, jika kekurangan saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Charles. Selanjutnya untuk nomor 4 dan nomor 4, ini menunjukkan modul interface pada switch dan router yang digunakan untuk koneksi jaringan. Boleh diperbesar Charles, Saudara Charles, untuk di scope tracernya. Nah, di sini kami telah memakai beberapa interface untuk modul interface di switch 0, switch 1, dan pada router 0 maupun router 1. Pada switch 0 sendiri, kami menyambungkan antara switch 0 dan PC1 menggunakan pas Ethernet 0/1. Selanjutnya pada switch 0 dihubungkan dengan router 0, kami menggunakan pas Ethernet 0/2. Sedangkan pada router 0 yang terhubung kepada switch 1, kami menggunakan gigabit Ethernet 0/0/1. Dan antara router 0 dihubungkan kepada router 1 maupun sebaliknya, kami menggunakan gigabit Ethernet 0/0/2. Sedangkan pada switch 1, kami menghubungkan antara switch 1 dengan PC2 menggunakan pas Ethernet 0/1. Pada router 1, kami menghubungkan router 1 dengan PC0 menggunakan gigabit Ethernet 0/0/0. Sedangkan untuk menghubungkan router 1 dan PC3, kami menggunakan
gigabit Ethernet 0/0/1. Selanjutnya soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, ya ini menunjukkan jenis kabel yang digunakan untuk koneksi pada jaringan. Seperti yang kita lihat pada gambar, kami menggunakan 3 kabel di sini, seperti antara PC1 dengan switch 1, antara PC1 dengan switch 0, antara switch 0 dengan router 0, dan seterusnya kami menggunakan kabel berwarna hitam yaitu copper strike probe. Dan selanjutnya kami menghubungkan antara PC1 dengan misalnya router 0 maupun PC0 dengan router 1 menggunakan kabel biru atau kabel konsol yang digunakan untuk menghubungkan router Cisco ini dengan Huawei pada komputer atau laptop. Selanjutnya kami menghubungkan antara router 1 dengan router 0 menggunakan kabel berwarna merah, yaitu kabel fiber. Kabel fiber ini digunakan sebagai backbone pada jaringan telekomunikasi. Sedangkan untuk kabel hitam yang banyak menghubungkan antara komponen ini merupakan kabel yang berfungsi sebagai penghubung antara dua perangkat yang berbeda. Ini sebagai penghubung antara komputer dengan switch maupun switch dengan router. Sekian dari saya kembalikan kepada saudari moderator. Baik, sekian dari penjelasan tentang ujian akhir semester jaringan komputer. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.